Facebook yang mengatakan bahwa kita memang ada, tapi keberadaan kita bukan wujud kita. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengkaji pernyataan daripada status saudara kita tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga jati diri kita cepat kita temukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif ibrahimakumullah ilahi anta mashhudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku Sigar Penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kali ini sesuai thumbnail, saya ingin mencoba untuk mengkaji, sama-sama kita mengkaji di sini tentang sebuah pertanyaan atau status daripada salah satu saudara kita yang mengikuti daripada grup Puncak Marifat, Saudara Asah Uluh Bonio, dalam akun Facebooknya yang mengatakan bahwa kita memang ada, tetapi keberadaan kita bukan wujud kita. Dari pandangan yang ilmu yang pernah saya tekuni, yang pernah saya dalami tentang ilmu ma'rifat ini, memang dari sisi keberadaan kita, jika kita kaji dalam ilmu filsafat, mana dulu ada, apakah telur, apa ayam? Kajiannya seperti itu. Tentu yang ada itu yang hidup, otomatis yang hidup seperti itu. Nah, yang hidup dari pandangan tentang kita memang ada, tapi keberadaan kita bukan wujud kita. Menurut saya itu adalah sesuatu yang disebut kesetujuan. Tapi banyak yang mengatakan bahwa dalam puncak marifat, ketika sudah puncak marifat, pasti mereka akan berada pada titik yang mengatakan aku Allah atau ana al-haq atau menenggaling kaulah Gusti, seperti itu. Jadi kita memang ada, tetapi keberadaan kita bukan wujud kita. Nah, dari secara ma'rifat, secara hakikat, sesungguhnya kita sebagai manusia ini adalah sebuah ciptaan. Otomatis sebuah ciptaan itu akan dihidupkan oleh yang mencipta. Nah, jadi apapun gerak-gerik kita itu adalah yang digerakkan oleh pencipta. Nah, di sini yang menjadi pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebenarnya dalam posisi ini sudah ditakdirkan seperti ini. Sudah menjadi insan kamil mukamil atau manusia yang sempurna di atas kesempurnaan. Maka dari itu, untuk mencapai sebuah kesempurnaan yang hakiki itu, kita harus mencari yang namanya sebuah ilmu atau kebenaran sejati untuk menuju cahaya, sehingga kita itu mampu tercerahkan oleh diri kita. Karena di dalam diri kita, penciptaan diri kita itu sangat bisa dikatakan sangat rumit. Ada yang bisa dibahasakan dalam tubuh kita ini, dan ada juga yang tidak dibahasakan atau dalam konteks sebuah kerahasiaan. Ada yang nyata dan ada yang gaib, ada yang kasar, ada yang batin, seperti itu. Ada yang halus, ada yang disebut sebagai penciptaan tubuh kasar, ada yang disebut sebagai penciptaan tubuh halus, ada lahir dan ada batin. Nah, itu yang harus kita kaji. Dalam konteks ini, ketika kita ingin mempunyai dalam artian berwujud tunggal atau selalu keterkaitan akan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengkaji atau mendalami daripada kebatinan kita itu sendiri. Mencari rahasia diri kita, apa sebenarnya hakikat dalam diri kita itu sendiri. Apa hakikat daripada sebuah penciptaan ini? Apakah penciptaan ini hanya untuk kita hidup secara zahir atau menjalankan kehidupan dunia ini, atau bagaimana? Kemana kita akan kembali? Nah, seperti itu. Kita memang ada, tapi keberadaan kita bukanlah wujud kita. Nah, keberadaan kita ini karena sesungguhnya alam semesta ini adalah wujud daripada keseluruhan, wujud daripada
wujud Allah bisa dikatakan seperti itu. Semua alam semesta ini adalah hasil daripada karya Allah. Maka yang menggerakkan, yang menciptakan, yang mempolusi, yang memberi keadaan dan lain sebagainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks kita diberi yang namanya perbandingan atau yang bisa dikatakan sebagai akal. Apakah akal itu akan memang tunduk kepada Allah, atau apakah akal itu akan tunduk kepada nafsu? Karena nafsu itu adalah bisa dikatakan sebagai sesuatu makhluk yang mendiami diri kita, yang menggerakkan diri kita atau yang memalingkan diri kita ke hadirat pencipta yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu dalam kajiannya. Dalam konten kemarin telah kita bahas mengenai akidah atau tauhid yang hakiki. Bagaimana cara kita bertauhid kepada Allah yang sebenar-benarnya, yaitu menyaksikan keindahan atau menyaksikan segala sesuatu ini adalah wujud atau keberadaan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari keberadaan kita. Mungkin hanya ini yang bisa kita kaji sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim.